Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Oktaviana. Saya dari Gizi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan melakukan edukasi mengenai gizi buruk pada balita. Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi tingkat berat yang rentan terjadi pada balita usia 12 sampai 59 bulan. Gizi buruk merupakan suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari, yang ditandai dengan berat dan tinggi badan tidak sesuai dengan umur dan harus ditetapkan oleh tenaga medis. Balita disebut gizi buruk apabila indeks berat badan menurut umur kurang dari min 3 standar deviasi. Tipe dan gejala gizi buruk. Gizi buruk berdasarkan gejala klinisnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu marasmus, kwashiorkor, dan marasmus kwashiorkor. Marasmus terjadi disebabkan asupan kalori yang tidak cukup. Marasmus sering sekali terjadi pada bayi di bawah 12 bulan. Pada kasus marasmus, anak terlihat kurus kering sehingga wajah seperti orang tua, kulit keriput, cengeng dan rewel meskipun setelah makan, perut cekung, rambut tipis, jarang dan kusam, tulang iga tampak jelas, pantat kendur dan keriput, dan sering disertai diare atau sembelit. Kwashiorkor adalah salah satu bentuk malnutrisi protein yang berat disebabkan oleh asupan karbohidrat yang normal atau tinggi, namun asupan protein yang inadekuat. Tanda khususnya antara lain adalah edema umumnya di seluruh tubuh, terutama bagian kaki, otot-otot mengecil, lebih nyata apabila diperiksa pada posisi berdiri atau duduk, anak sering menolak segala jenis makanan atau anoreksia, sering disertai infeksi, anemia, dan diare, perubahan status mental seperti cengeng, rewel, kadang apatis, kemudian pembesaran hati, rambut berwarna kusam dan mudah dicabut, gangguan kulit berupa bercak merah yang meluas dan berubah menjadi hitam terkelupas. Kemudian marasmus kwashiorkor itu adalah gabungan dari tanda-tanda yang ada pada marasmus dan kwashiorkor. Penyebab gizi buruk. Faktor penyebab gizi buruk dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung yaitu ada penyakit infeksi dan asupan makan. Kemudian ada penyebab tidak langsung, ada sosial ekonomi, pendidikan dan pengetahuan ibu, pekerjaan ibu, pemberian ASI, kelengkapan imunisasi, riwayat BBLR, dan hygiene sanitasi. Kemudian dampak gizi buruk. Dampak gizi buruk ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek, gizi buruk dapat meningkatkan angka kesakitan, kematian, dan disabilitas. Pada jangka panjang, dapat berpengaruh tidak tercapainya potensi yang ada ketika dewasa. Kemudian berperawakan pendek mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, menurunkan kecerdasan, produktivitas kerja, dan fungsi reproduksi, serta meningkatkan risiko pada usia dewasa untuk mengalami obesitas, menderita diabetes, hipertensi, penyakit jantung, keganasan, dan penyakit degeneratif lainnya. Pencegahan gizi buruk. Yang pertama ada memberikan ASI eksklusif. Memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan tanpa memberikan asupan lain, karena ASI merupakan sumber energi dan mengandung gizi penting bagi anak. Yang kedua, memberikan MPASI yang tepat. Makanan pendamping ASI diberikan mulai usia 6 bulan, di mana pemberian ASI masih dilanjutkan. MPASI diberikan bertahap sesuai dengan usia anak. Yang pertama, usia 6 bulan. Ini merupakan tahap pengenalan MPASI, di mana ASI masih diberikan saat anak meminta. Makanan lumat kental diberikan 2 kali per hari dengan jumlah 2-3 sendok makan secara bertahap bertambah. Diutamakan dari sumber makanan pokok dan sumber hewani dengan tetap memperhatikan kebersihan. Usia selanjutnya adalah 6-8 bulan. Pada tahap ini, ASI masih diberikan saat anak meminta. Bentuk makanan lumat agak kasar. Makanan utama diberikan 2-3 kali per hari. Selingan 1-2 kali per hari dari buah atau kue yang dihancurkan dengan jumlah 2-3 sendok makan secara bertahap bertambah hingga setengah gelas. Diberikan menu 4 bintang dengan tetap memperhatikan kebersihan. Berikut adalah sekilas info mengenai menu 4 bintang. Menu 4 bintang ini terdiri dari 4 bintang, yaitu bintang pertama terdiri dari makanan pokok seperti nasi, jagung ubi, kentang,
Kemudian ada bintang kedua, terdiri dari sumber vitamin A seperti mangga, jeruk, wortel, sayur hijau. Kemudian bintang ketiga adalah kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai, atau olahan kacang kedelai seperti tahu dan tempe. Dan bintang keempat adalah sumber hewani seperti ati, ayam, ikan, dan daging. Selanjutnya, usia 9-11 bulan. Pada tahap ini, anak diajarkan mengenai tekstur dari makanan dan dianjurkan untuk terus memberikan ASI. Bentuk makanan lunak atau dicincang, dan selingan yang dapat dipegang anak. Makanan utama diberikan 3-4 kali sehari sebanyak setengah gelas mencapai 3/4 gelas dengan selingan 1-2 kali sehari, dan diberikan menu 4 bintang dengan tetap memperhatikan kebersihan. Selanjutnya adalah usia 12-24 bulan. Pada tahap ini dianjurkan untuk terus memberikan ASI. Bentuk makanan sudah menyerupai makanan keluarga, diberikan 3-4 kali per hari sebanyak 3/4 gelas atau 1 porsi nasi, 1 potong kecil sumber hewani, 1 potong kecil tahu atau tempe atau kacang-kacangan, 1/4 gelas sayur, dan 1 potong buah. Selingan diberikan 2 kali per hari dengan tetap memperhatikan kebersihan. Selanjutnya, untuk penanggulangan gizi buruk. Jika terdapat tanda gizi buruk pada anak, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, laporkan ke puskesmas terdekat. Kedua, petugas akan melakukan penjaringan atau pendataan dan penimbangan. Ketiga, menilai status gizi anak berdasarkan tinggi badan dan berat badan. Keempat, pencatatan dan pelaporan anak yang mengalami gizi buruk. Kelima, petugas akan melakukan 10 langkah tata laksana gizi buruk. Lalu 10 langkah yang dilakukan petugas kesehatan adalah: yang pertama, mencegah atau mengatasi hipoglikemia, kemudian mencegah atau mengatasi hipotermia, yang ketiga, mencegah atau mengatasi dehidrasi, yang keempat, memperbaiki keseimbangan elektrolit, kelima, mengobati infeksi, keenam, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro, ketujuh, pemberian makanan awal, kedelapan, meningkatkan pemberian makanan untuk tumbuh kejar, ke-9, stimulasi perkembangan emosional dan sensorik, dan yang terakhir, mempersiapkan tindak lanjut di rumah. Untuk tindak lanjut di rumah dibutuhkan karena pada gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental, perilaku, sehingga harus diberikan kasih sayang, lingkungan yang ceria, terapi bermain selama 15-30 menit, aktivitas fisik, dan keterlibatan ibu dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian, asupan makan diberikan sesuai usia dalam porsi kecil namun sering. Selain itu, anak juga diberikan formula. Pertama, ada formula WHO. Ada 3 jenis formula WHO. Yang pertama, F75. Dalam 100 ml tergantung 75 kalori. Yang kedua ada F100. Dalam 100 ml F100 tergantung 100 kalori. Dan ada F135. Dalam 100 ml-nya terkandung 135 kalori. Kemudian ada formula rumahan. Selain formula WHO, dapat juga dibuat formula rumahan yang dibuat dengan bahan yang mudah didapatkan, seperti formula tempe, formula ikan, formula kacang hijau, formula tahu ayam, formula kentang, formula tempe wortel, dan formula tim ati ayam. Pada fase tindak lanjut di rumah, orang tua juga harus membawa anak kembali untuk kontrol secara teratur. Pada bulan pertama, sebanyak 1 kali per minggu. Pada bulan kedua, sebanyak 1 atau 2 kali per minggu. Pada bulan ketiga dan keempat, sebanyak 1 kali per bulan. Perlu juga diberikan suntikan atau imunisasi dasar dan ulangan atau booster. Dan pemberian vitamin A dosis tinggi setiap 6 bulan sekali yang sesuai umur. Cukup sekian edukasi tentang gizi buruk. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.